Selamat malam saudara sekalian. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam persekutuan doa malam ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa malam kita ini, kita akan awali dengan bersatu teduh sejenak. Kita akan menaikkan satu pujian dengan judul In His Time, saatnya. Mari saudara sekalian kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas karunia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami semua masing-masing. Saat ini kami berkumpul bersama dalam persekutuan doa malam. Kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Juga semua pujian, doa, dan juga firman, semuanya boleh kami naikkan, kami dengarkan, dan semuanya itu boleh terutama berkenan di hati-Mu. Pimpin waktu ke depan ini Tuhan, sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau.
Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Pertama-tama kita akan berdoa untuk pemerintahan, penyertaan Tuhan bagi pemerintah kita dalam upaya melaksanakan program vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia. Mari kita sama-sama buka suara. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyayangi bangsa Indonesia. Engkau senantiasa menyertai kami, terutama dalam saat-saat ini di mana pandemi masih berlangsung, dan Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan, hikmat, dan kekuatan kepada pemerintah kami untuk melaksanakan program vaksinasi bagi warga negara Indonesia. Kami bersyukur bahwa sudah ada perbaikan dengan jumlah penderita yang makin menurun. Itu semua adalah kami aminkan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kedepannya kami senantiasa mengharapkan dan menggantungkan segalanya di dalam kepercayaan, keyakinan kami kepada Engkau. Dengar doa kami Tuhan. Dua, kita akan berdoa bagi keluarga jemaat yang lemah tubuh ataupun dalam pergumulan. Ya Tuhan, kami juga bersama berdoa bagi saudara seiman kami yang saat ini mengalami lemah tubuh dan juga mungkin dalam pergumulan hidup. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Menyediakan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, Tuhan yang Maha Menolong. Kiranya semua yang kami alami dalam kelemahan, dalam pergumulan, kami boleh bawa dalam doa malam ini kepadamu Tuhan, dan kiranya hanya campur tangan Tuhan yang turun atas kami semua bagi saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Ketiga, kita akan berdoa juga bagi anak-anak kita yang dalam proses pendidikan, baik yang masih online maupun yang sudah sebagian ada yang offline. Kiranya Tuhan memberikan pimpinan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak kami yang kami sayangi, semuanya yang masih menempuh pendidikan. Kami mohonkan hikmat dari Tuhan bagi mereka semua, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalani proses pendidikan, baik yang masih menempuhnya secara online maupun jika ada beberapa yang sudah memulai offline. Tuhan yang memberikan kecerdasan juga semua yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kami, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kecerdasan, dalam pengenalan akan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kemudian kita juga akan berdoa untuk upaya pengabaran Injil di dunia ini, dan juga khususnya di Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa juga khusus untuk semua upaya pengabaran Injil yang diupayakan oleh hamba-hambamu. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, memberikan keteguhan hati, iman, juga suatu dasar yang sempurna yang Engkau dasari di dalam amanat agung-Mu. Dengarlah doa kami Tuhan. Demikian Tuhan, kami menyampaikan doa sahabat kami yang jauh dari sempurna Tuhan. Kami ingin sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian pengantar firman Tuhan dari satu pujian berjudul Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Selamat malam saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang menolong, memimpin, menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami boleh semakin berhikmat di dalam hidup kami, di dalam perjalanan kami sebagai seorang murid-murid Tuhan. Pimpinlah setiap kami dan tolonglah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan membaca dari Nehemia. Nehemia pasal kedua. Kita akan membaca mulai dari ayat 17. Nehemia 2 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah aku, Nehemia, kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem, tadinya ada 2, sekarang kemudian menjadi 3 orang Arab, mendengar itu mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian dan hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Lalu Nehemia 3 ayat yang ke-5. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka, mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, Nehemia yang kita baca tadi, Nehemia kita tahu dia adalah orang yang berupaya, yang mengupayakan supaya tembok Yerusalem itu dibangun.
Saudara, Yerusalem itu dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Dia dihancurkan dan kemudian orang-orang Yehuda itu dibuang ke Babel. Lalu kemudian 12 Maret 515 Bait Allah Zerubabel itu baru selesai. Dan 458 Ezra datang ke Yerusalem. Dan 445 Nehemia itu baru datang ke Yerusalem. Saudara bayangin ya, itu ada sekitar 100-an tahun di mana tembok Yerusalem itu sudah hancur berkeping-keping. Saudara bayangin sebuah kota tanpa punya tembok. Nggak usah jauh-jauh lah, rumah saudara tidak punya tembok, tidak punya pengamanan yang ketat. Ya bersyukur kalau saudara tinggal di klaster, ya saudara tidak perlu tembok, karena seringkali itu yang menjadi keunikan dari sebuah klaster. Tapi kalau saudara memiliki rumah, tapi kemudian tidak punya tembok pengaman atau pagar pengaman, artinya rumah saudara itu begitu rentan. Dan kondisi Yerusalem hari itu ya sangat rentan sekali. Mau bait Allahnya sudah selesai dibangun, tetapi masalahnya ini, kota ini masih sangat rentan terhadap serangan-serangan musuh. Dan itu yang mendukakan hati Nehemia. Maka kita tahu bahwa Nehemia memohon kepada Allah, dan itu pun juga berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, bayangin ya saudara-saudara, orang memohon supaya tembok kota dibangun itu adalah hal yang berbeda ketika penguasa pada waktu itu memberikan kesempatan atau memberikan bantuan kepada bangsa Israel dan Yehuda itu untuk mereka membangun kembali bait Allah. Jadi membangun bait Allah sebagai pusat keagamaan itu diperbolehkan pada waktu itu. Ya, itulah bentuk kemurahan hati Tuhan kepada umatnya. Meskipun mereka sudah memberontak, mereka dibuang, lalu kemudian mereka akan kembali lagi ke Yerusalem, dan Tuhan memberikan kasih karunia. Bait Allah bisa dibangun kembali. Wah, mereka senang sekali. Ada yang senang, ada yang berduka cita karena melihat betapa bait Allah itu tidak sama seperti dulu. Ya iyalah, kalau dulu kan waktu itu megah sekali, luar biasa. Tapi hari ini, Nehemia memohon untuk membangun tembok. Saudara, kalau ada sebuah daerah yang dimana dia dijajah oleh seorang penguasa, lalu kemudian dia membangun sebuah tembok sekelilingnya, artinya dia sedang mengupayakan supaya kota itu mulai aman. Dan dia mengupayakan supaya kota itu dapat membangun kekuatan. Dan kemungkinan itu menjadi sebuah pemberontakan di kemudian hari. Nah makanya 3 orang yang tadi disebutkan itu, mereka sangat keras sekali. Mereka nggak mau supaya Yerusalem itu temboknya dibangun. Wajar ya saudara, ketika kita membuat sebuah proyek, ya ada orang yang tidak senang, dan orang itu berasal dari luar. Biasa banget, ya. Saudara, kalau engkau membangun sebuah sesuatu, lalu kemudian engkau mendapatkan kritik, lalu kemudian engkau mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan dari orang yang mungkin tidak mengenal kita, itu sangat biasa sekali. Saudara tidak bisa mengontrol mereka. Saudara, kita nggak bisa juga menahan mulut mereka untuk mengatakan itu. Ya terserah mereka. Wajar. Ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi di Nehemia 3 ayat 5. Justru penolakan itu terjadi di dalam tubuh umat Tuhan sendiri. Di balik segala kesuksesan, Nehemia 3 itu adalah sebuah list orang-orang yang ikut membantu pembangunan tembok Yerusalem. Tapi di balik kesuksesan itu, di balik kesuksesan Nehemia mengajak seluruh kalangan untuk membangun tembok, ada saja oknum yang tidak senang dan tidak mau membantu. Dan menyedihkannya itu justru berasal dari tubuh umat Tuhan itu sendiri. Ironis.
menyedihkan. Yang dimana kita berharap orang itu mau bersatu hati karena memiliki pengalaman yang sama, duka cita yang sama, karena melihat kotanya begitu hancur, mereka lepas tangan. Dan orang yang lepas tangan itu adalah orang yang seharusnya justru paling depan untuk mengajak orang membantu pembangunan tembok Yerusalem, khususnya di daerah Tekoa atau Tekoa. Tapi dikatakan hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Kenapa mereka nggak mau? Nggak ada keterangan, saudara. Hanya dikatakan mereka nggak mau memberi bahunya. Bisa saja mereka melemahkan proyek pembangunan itu. Mungkin saja mereka itu menganggap bahwa tidak mungkin. Ini proyek yang pasti gagal. Ya, segala sesuatu ya pasti akan gagal kalau kita tidak pernah mau berusaha. Kalau kita hanya sekedar mau komen saja, sekedar mengkritik saja, sekedar memberi masukan saja. Saudara, mari kita melihat kondisi diri kita. Mari kita melihat kondisi gereja kita. Kita harus jujur, pandemi membuka segala kelemahan gereja kita. Dan pandemi juga mungkin mempercepat proses menurunnya orang-orang di gereja kita. Menurunnya orang-orang yang memang selama ini mulai tidak semangat lagi di dalam pelayanan. Sebelum pandemi sebenarnya sudah kelihatan. Pandemi semakin memperlihatkan itu. Dan lebih mudah, saudara, untuk kita tidak peduli. Lebih mudah, saudara, untuk saudara-saudara hanya sekedar memberi kritik negatif. Kritik yang membangun seharusnya kita menerima. Tapi kalau kritik itu hanya sekedar untuk mencibir, merendahkan, saudara tanya hati saudara, kenapa saudara mengatakan hal itu? Apakah saudara benar-benar memiliki kerinduan supaya gereja kita ini bertumbuh di dalam iman? Atau kita hanya sekedar menyepelekan gereja kita? Atau kita hanya sekedar berharap gereja kita sama seperti generasi pada waktu saudara bergereja. Pada waktu saudara mulai bergereja di gereja ini. Nostalgia yang tidak pernah berhenti dan terus-menerus saudara banggakan. Sama seperti orang Yerusalem yang dimana mereka itu membanggakan kota mereka, membanggakan bait Allah mereka, tapi nyatanya apa? Hancur. Tuhan bisa menghancurkan segala sesuatu kebanggaan kita, apapun itu. Pelayanan kita kah, pekerjaan kita kah? Kenapa? Karena Tuhan ingin hati kita kembali berpaut kepada Dia. Bukan lagi kepada kebanggaan diri kita. Mari kita melihat, apakah yang selama ini kita lakukan di dalam hidup kita? Benar-benar kita melakukannya supaya kasih Tuhan itu berkelanjutan di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gereja kita. Atau kita melakukan segala sesuatu sebenarnya seringkali kita berfokus hanya kepada generasi kita sendiri. Sehingga secara tidak sadar apa yang kita lakukan ya kita sedang mengupayakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyenangkan itu. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang menggugah itu. Pengalaman-pengalaman yang kita banggakan. Tapi nyatanya nol. Tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan bisa membuat itu. Alkitab sudah memberi contoh. Mari kita belajar mawas diri. Pembangunan Nehemia bisa berhasil
bukan karena kehebatan mereka. Pada waktu itu, apakah banyak orang yang punya kemampuan, yang mumpuni di dalam pembangunan tembok Yerusalem? Saudara, kalau kita mau bandingkan dengan pembuatan kemah pertemuan atau kemah suci, di situ dikatakan bahwa Tuhan memilih 2 orang yang sangat cakap sekali. Lalu kemudian 2 orang itu punya job description masing-masing, lalu kemudian ada banyak sekali orang, lalu kemudian yang berbagi, entah itu harta, entah juga mungkin banyak hal, tenaga, untuk melakukannya. Tapi pada zaman Nehemia, apakah setiap orang ditempatkan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing? Saya rasa enggak. Ini kondisi yang kritis, yang sedang mereka alami. Tapi ketika mereka mau bersatu hati, ketika mereka mau saling belajar, dan ketika mereka mau bekerja daripada hanya sekedar ngomong, tembok itu selesai tuh. Selama 100 tahun, tembok itu tetap hancur. Tapi ketika Nehemia dan orang-orang di Yerusalem itu bersehati, gak butuh waktu lama. Hanya puluhan hari, tembok itu selesai. Satu, benar karena Tuhan bermurah hati kepada Nehemia. Dan Nehemia menyampaikan pengalaman kemurahan hati itu, yang kemudian menggugah hati setiap orang untuk mereka mengatakan, oke, kami siap untuk membangun. Oke, kami mau berkomitmen untuk membangun. Meskipun dengan segala keterbatasan, kami mau membangun. Karena kami tahu Tuhan sudah bekerja menyertai kamu, Nehemia. Saudara, kenapa kita mau bersatu hati untuk membangun rumah Tuhan? Bersatu hati untuk membangun demi kemuliaan Tuhan. Dasarnya adalah karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Sekarang, masalahnya, siapkah kita ketika Tuhan meminta saudara untuk melakukan di tengah kondisi yang juga kritis yang sedang kita alami ini? Bukan hanya sekedar duduk, bukan hanya sekedar nonton, bukan hanya sekedar mencari-cari kelemahan. Mengevaluasi bagus, tapi kalau mencari-cari kesalahan untuk merendahkan, tidak baik. Mari kita melakukan hal yang benar. Kita mengatakan, ya saya mau. Apa yang bisa saya bantu? Banyak. Dan mulailah dari hal yang saudara-saudara bisa. Pekerjaan mungkin kelihatannya awalnya sederhana. Pelayanan mungkin awalnya kelihatan biasa saja. Tapi ketika engkau melakukannya dengan hati yang penuh syukur, dan kau mau berkomitmen untuk melakukan itu, percayalah, ada tangan kasih Tuhan yang murah itu menolong kita, menyertai kita. Dan kau tidak akan pernah menyangka bahwa apa yang kau lakukan meskipun sederhana itu bisa berdampak besar. Sama seperti Nehemia. Pertanyaannya, pada masa kritis ini, apa yang kita lakukan? Pada masa kritis ini, maukah kita sebagai anggota tubuh Kristus untuk bersatu hati bergandengan tangan, berdoa bagi gereja kita GKI Agape? Bukan hanya berdoa, tetapi kita juga belajar merendahkan hati kita. Dan kita mau untuk bersama-sama membangun, bukan untuk kebanggaan diri kita, bukan untuk supaya GKI Agape ini bisa menjangkau banyak jiwa, tapi supaya GKI Agape ini dipenuhi oleh orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan, yang hari demi hari semakin dewasa, dan Tuhan menambahkan orang demi orang untuk
tumbuh bersama di GKI Agape. Kenapa? Karena saudara bukan lagi menginjili hanya sekedar mulut, tapi saudara menginjili karena saudara sadar akan kasih Tuhan, dan kasih itu nyata dalam hidup saudara. Mari kita berjuang bersama. Mari kita mau dan mengatakan, kami siap untuk membangun, bukan untuk kemegahan diri kami sendiri, tapi karena kemurahan Tuhan, Allah yang murah hati itu telah berkarya bagi gereja ini. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita. Amin. Saudara sekalian, kita sampai pada akhir persekutuan doa malam kata ini. Kiranya semua pujian, doa, dan juga firman boleh menjadi pelita dalam hidup kita. Kita akan menutupnya dengan suatu pujian yang kita nyanyikan sama-sama. Yesus segala-galanya. Selamat malam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku.